Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang voltage swell, overvoltage, dan interruption dalam kualitas daya. Sebelum memulai, perkenalkan, saya Nabila Huwaida Khairunisa. Nama saya Andreas Kuncoro Jati. Nama saya Fikri Dwi Nugroho. Nama saya Drianta Maibnu Wibawa. Sebelum kita membahas tentang voltage swell, overvoltage, dan interruption, apakah kalian tahu apa itu kualitas daya? Menurut Institute of Electrical and Electronic Engineers atau yang biasa kita sebut IEEE standar, kualitas daya sebagai konsep powering and grounding peralatan elektronik sensitif dengan cara yang sesuai untuk peralatan. Sebagaimana layaknya gambaran ini, pembatasan kualitas daya untuk peralatan elektronik mungkin menjadi subjek ketidaksepakatan. Peralatan listrik tersebut dapat berupa motor listrik, trafo, generator, komputer, peralatan komunikasi, dan alat rumah tangga. Ada sejumlah masalah kualitas daya dalam sistem kelistrikan. Pada kali ini, kita akan membahas 3 diantaranya yaitu voltage swell, overvoltage, dan interruption. Serta kita akan membahas upaya mitigasi yang dapat dilakukan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Fikri. Saya akan menjelaskan mengenai voltage swell. Apa itu voltage swell? Menurut IEEE standar 1159 tahun 1995, voltage swell adalah peningkatan tegangan RMS atau arus pada frekuensi daya dengan durasi dari 0,5 siklus sampai 1 menit dengan magnitud antara 1,1 dan 1,8 PU. Kategori voltage swell. Yang pertama ada instantaneous voltage swell dengan magnitud 1,1 sampai 1,8 PU dengan durasi 0,5 sampai 30 cycles. Yang kedua, momentary voltage swell dengan magnitud 1,1 sampai 1,4 PU dengan durasi 30 cycles sampai 3 second. Yang ketiga ada temporary voltage swell dengan magnitud 1,1 sampai 1,2 PU dengan durasi 3 second sampai 1 menit. Jadi yang terlama itu adalah temporary voltage swell. Apa penyebab voltage swell? Yang pertama, penggunaan peralatan elektronika seperti variable speed drive, programmable logic controller, komputer, dan lain-lain. Pelepasan beban tiba-tiba pada trafo, pengisian kapasitor bank, serta gangguan fase ke ground. Akibat dari voltage swell. Yang pertama, panas berlebihan pada peralatan, mengalami kedip atau flicker pada komputer. Yang ketiga, menyebabkan pemadaman pada peralatan yang sensitif terhadap voltage swell. Mitigasi voltage swell. Pertama, bisa menggunakan alat DVR atau Dynamic Voltage Restorer. DVR adalah salah satu metode untuk mengkompensasi masalah kualitas daya yang terkait dengan voltage sag atau voltage swell. DVR menginjeksikan tegangan terkontrol dengan dinamis yang dikoneksikan secara seri dengan sistem distribusinya. Setelah gangguan terdeteksi controller, VSI atau voltage source inverter akan mengubah tegangan DC dari energy storage menjadi tegangan AC yang stabil, lalu diinjeksikan oleh trafo injeksi ke beban. Yang kedua, bisa menggunakan automatic voltage regulator yang berbasis AC chopper. AVR bekerja dengan cara menambah atau mengurangi tegangan input
secara otomatis sesuai dengan kebutuhan, agar tegangan output tetap berada pada tegangan nominal yang diinginkan. Fungsi AC chopper adalah untuk mengkonversi tegangan AC ke AC, agar tegangan tetap stabil sesuai dengan yang diinginkan. Kelebihan AVR dengan AC chopper ini adalah tidak memerlukan tempat penyimpanan energi seperti DVR, karena dapat langsung memperbaiki tegangan input yang masuk ke beban. Selanjutnya, interruption akan dijelaskan oleh Andre. Di sini saya akan menjelaskan tentang interruption. Interruption atau interupsi pada sistem kelistrikan dibedakan menjadi dua, yaitu momentary interruption atau interupsi jangka pendek dan sustained interruption atau interupsi jangka panjang. Yang pertama yaitu momentary interruption. Menurut IEEE standar, yaitu gangguan yang terjadi ketika tegangan supply atau arus beban berkurang hingga kurang dari 0,1 PU untuk periode waktu tidak melebihi 1 menit. Penyebab momentary interruption itu biasanya adalah karena adanya gangguan pada sistem subtransmisi, kesalahan pada kontrol sistem, dan kegagalan pada peralatan. Yang kedua yaitu sustained interruption. Menurut IEEE standar, yaitu hilangnya tegangan sampai 0 PU dengan durasi interruption mencapai lebih dari 1 menit. Penyebab sustained interruption yaitu sambaran petir, batang pohon atau pohon tumbang yang mengenai jaringan distribusi, dan miskoordinasi peralatan proteksi pada sistem. Dampak dari interruption. Yang pertama, dampak dari momentary interruption yaitu dapat menyebabkan berhentinya atau matinya peralatan yang sensitif seperti komputer dan PLC. Kedua yaitu kehilangan data, dan ketiga kesalahan atau malfungsi pada alat pemrosesan data. Yang kedua, dampak pada sustained interruption yaitu dapat menyebabkan pemadaman pada konsumen. Lalu ada mitigasi. Untuk meminimalisir atau menanggulangi masalah dalam interupsi, pihak penyedia diharapkan dapat melakukan 1. Mengurangi kegagalan sistem dengan melakukan pengecekan rutin peralatan, seperti memotong batang pohon yang tumbuh mendekati jaringan dan menjaga peralatan jauh dari gangguan hewan. Yang kedua, penggunaan relay proteksi yang akan menyeleksi gangguan yang terjadi dan meminimalisir gangguan yang terjadi. Yang ketiga, penggunaan recloser yang dapat bekerja cepat bila ada gangguan. Keempat, menggunakan UPS. Penggunaan UPS bagi konsumen untuk melindungi peralatan dari interupsi. Yang kelima, penggunaan backup generator. Digunakan untuk melindungi peralatan bila terjadi interupsi dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya overvoltage akan dijelaskan oleh Ibnu. Overvoltage. Apa itu overvoltage? Overvoltage adalah tegangan yang diukur yang memiliki nilai lebih besar dari tegangan nominal antara 1,1 sampai 1,2 PU untuk periode waktu lebih dari 1 menit. Menurut standar IEEE nomor 1159 tahun 1995. Penyebab overvoltage dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal, dan yang ketiga adalah faktor hubung singkat. Faktor eksternal antara lain yang pertama adalah sambaran petir secara langsung, yang kedua sambaran petir secara tidak langsung, dan yang ketiga adalah induksi tegangan pada line karena perubahan kondisi atmosfer. Faktor eksternal antara lain pertama, switching overvoltage yang disebabkan oleh fenomena sementara yang muncul akibat perpindahan beban dan tidak dapat dihindari. Yang kedua adalah temporary overvoltage yang dihasilkan dari pemutusan beban. Faktor hubung singkat antara lain 1. Hubung singkat satu fase dengan tanah, yang kedua hubung singkat fase dengan fasa, yang ketiga hubung singkat dua fase dengan tanah, yang keempat hubung singkat antara fasa dengan fasa dan pada waktu bersamaan dari fase ketiga dengan tanah, yang kelima hubung singkat 3 fase dengan tanah, yang keenam hubung singkat langsung 3 fasa.
Mitigasi atau pencegahan over voltage relay salah satunya dapat menggunakan under over voltage relay. Under over voltage relay adalah relay yang bekerja berdasarkan kenaikan tegangan mencapai atau melebihi nilai setting dalam jangka waktu tertentu, sehingga relay ini dapat dipakai sebagai pengaman naik atau turunnya tegangan. OVR berfungsi untuk mendeteksi tegangan yang melebihi setting dengan membandingkan nilai setting dan pengukuran tegangan dari fase ke fase. Berikut adalah gambar 3-line diagram dari penggunaan over-under voltage relay.